Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di kesempatan pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Kita juga berlindung dari ilmu yang hanya sekedar maklumat, tidak bisa memberikan manfaat, begitu juga tidak bisa mendekatkan kepada surga, malah mendekatkan kepada neraka. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini judulnya adalah Allah dulu. Jadi ada 4 suku kata Allah dulu. Allah dulu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul ini adalah sebuah judul yang berasal dari konsep kehidupan yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil, maksimalnya ketika itu umurnya 12 tahun. Karena anak kecil ini lahirnya 2 tahun sebelum Nabi hijrah dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat di tahun 11 Hijriah. Jadi kalau 2 tambah 11 maksimalnya 12 atau 13 tahun umurnya. Baik, nasihat tentang prinsip hidup ini sebenarnya panjang, namun kita akan mengambil satu nasihat itu saja untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi kebiasaan baru kita. Nah, konsep itu apa? Kata Nabi SAW kepada anak kecil itu adalah idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Bapak-bapak sudah hafal? Ibu-ibu sudah hafal? Belum hafal? Coba tirukan saya Bapak Ibu. Idza sa'alta fas'alillah. Berarti ada 3 yang perlu dihafal ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, sudah hafal sekarang Pak ya? Sudah hafal Bu? Belum juga. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, nanti ini perlu dijadikan prinsip hidup kita, sebagaimana kita hafal la in syakartum la azidannakum gitu-gitu. Misalkan juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu namanya prinsip kehidupan tuh Bapak Ibu. Nah, sekarang idza sa'alta fas'alillah itu juga perlu kita hafal, dijadikan prinsip hidup. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, artinya apa? Artinya adalah apabila kamu minta, ya, dalam kurung ingin sesuatu, maka
mintalah pada Allah dulu. Mintalah pada Allah dulu. Baik, itu artinya prinsip hidupnya Bapak Ibu. Apabila kamu minta dalam kurung ingin sesuatu, kurung tutup, maka mintalah pada Allah dulu. Ingin apapun tanpa terkecuali, yang besar maupun yang kecil, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saja Bapak Ibu sedang minum obat, berarti pengennya apa Pak? Sembuh. Minta dulu kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah saya, baru diminum obatnya. Sehingga dalam pikiran kita yang menyembuhkan itu Allah, aku minum obat hanya melakukan sebab yang paling optimal pada diriku gitu. Nah, konsep-konsep ini harus kita hadirkan pada kehidupan kita. Misalkan ibu-ibu mau beli apa di sini, jualan apa saja Bu? Biasanya pengen beli apa? Nah, beli apa Bu? Sayur. Pengen beli sayur. Pengen beli sayur. Allah dulu. Ya Allah, saya pengen beli sayur. Semoga nanti dapat harga yang murah. Sayurnya seger-seger. Misalkan gitu Bu. Ya. Itu adalah konsep kehidupan yang harus kita tanamkan pada diri kita plus pada anak kita. Jadi sekali lagi konsep ini harus kita tanamkan pada diri kita plus pada anak kita. Kenapa pada anak kita? Jawabannya karena ini konsep yang diberikan Nabi SAW kepada anak kecil ketika itu. Artinya kita sebagai orang tua perlu menanamkan prinsip ini kepada anak kita juga. Ya. Dan sebelum kita menanamkan prinsip ini pada anak kita, kita tanamkan itu pada diri kita. Praktekkan dulu pada diri kita. Misalkan anak kita pengen dibelikan sepeda, pengen dibelikan sepeda, maka sebelum berangkat pergi ke sana kita minta dulu kepada Allah. Plus kalau bisa mintanya pada Allah itu didengar sama anak kita. Ya Allah, anak saya minta sepeda, mudahkanlah hamba untuk membelikan untuknya. Mulai dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya nyodorkan kertas pembayaran SPP sekolah. Ya. Bu, sudah saatnya bayar sekolah. Sebelum kita ngasih uang, kita minta tolong dulu kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk membayar uang sekolah ini. Baru dikasih uangnya. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Itu perlu kita praktekkan pada diri kita, kemudian kita tanamkan pada diri anak kita. Nah, seringnya Bapak Ibu, seringnya kita lupa dengan konsep ini. Ya, kita lupa dengan konsep ini, dan yang sering terjadi adalah apa-apa kita berusaha mandiri dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Plus kalau sama anak kita ngajarinnya konsep yang berbeda. Kalau kamu butuh sesuatu, maka apa? Nabung dulu. Ya itu benar, tapi nanti disempurnakan aja. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang sama siapa Pak? Bilang sama Bapak. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang aja sama Bapak. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang aja sama Umi, sama Ibu. Jarang kita mengatakan kalau kamu butuh sesuatu minta kepada Allah. Minta Allah dulu, baru setelah itu menghubungi yang lainnya. Entah minta sama bapak, minta sama ibu, tapi Allah dulu. Nah, ini Bapak Ibu konsep yang penting. Kenapa kok konsep ini penting diajarkan sama anak kecil oleh Nabi SAW? Di antara jawabannya Bapak Ibu adalah alasannya, kata para ulama, yang pertama, anna su'ala fihi badlun lima ilwajhi wa dillatun lisaili. Karena meminta itu ada
sisi jual muka dan kerendahan diri, atau dalam kurung kerendahan diri itu biasanya menghinakan diri. Karena meminta itu ada sisi jual muka dan kerendahan diri, dalam kurung merendahkan diri. Jadi kalau kita minta Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang kadang membuat kita malu. Makanya kadang kalau kita minta sama seseorang, ataupun seseorang lah si A, Mas minta aja sama Pak B itu, biasanya jawabannya, mau ditaruh mana mukaku ini? Ya, mukaku mau ditaruh mana? Artinya meminta itu kadang menjadi sesuatu yang memalukan. Ya. Plus nanti Bapak Ibu, kalau ada orang di dunia ini sukanya minta-minta untuk memperkaya dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu berpikiran gini misalkan, atau jangan Bapak Ibu ya, misalkan orang di luar sana berpikiran, enak ya minta sehari ada yang ngasih 1.000, kalau nanti yang ngasih 100 orang 100.000, 100.000 kalikan 30 hari sudah 3 juta. Lumayan juga ya. Saya tak nyoba minta-minta, targetnya sehari minta sama 1.000 orang ya. Siapa tahu nanti dapat 100.000 per hari, udah 3 juta per bulan. Nah, enak juga. Nah, misalkan ada orang berpikiran kayak gitu Bapak Ibu, nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi wajahnya ini tidak ada dagingnya, jadi tengkorak aja Pak gitu. Kalau orangnya minta-minta untuk memperkaya dirinya sendiri kayak gitu, nggak mau kerja, pengennya cuma minta-minta ya. Jadi meminta-minta ini sesuatu yang ada kaitannya dengan wajah. Makanya hukumannya di hari kiamat tidak punya daging di wajahnya, tengkorak datangnya ya. Jadi nanti di hari kiamat itu semua kondisi kita akan diperlihatkan oleh Allah dalam kondisi fisik. Yang suka minta-minta nanti ada wajahnya nggak ada dagingnya. Kemudian yang suka bohong misalkan nanti punya ini Pak, tancepan di belakangnya gini ada bendera ya. Ini suka menipu atau mengingkari janji gitu, ada benderanya gitu Pak. Yang suka adzan nanti lehernya jadi panjang misalkan. Jadi semuanya beralih kepada sebuah fisik, kondisi-kondisi fisiknya itu pada hari kiamat nanti. Baik, ini tentang meminta itu ada sisi jual mukanya, plus ada kerendahan diri atau menghinakan diri tadi. Jadi kalau seseorang sudah meminta, maka dia sudah merendahkan dirinya. Rendah diri itu beda dengan rendah hati Bapak Ibu. Kalau rendah hati itu namanya tawadhu, kalau rendah diri itu namanya menghinakan diri. Jadi dia harga dirinya jadi turun. Nah, kenapa kok diajarkan minta dulu kepada Allah? Karena Allah ingin ini. Kita ingin kita itu merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan di hadapan manusia. Kita juga sama, kita merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Ini yang pertama dari sebagian para ulama. Bahkan dulu sebagian ulama ada yang berdoa, namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini punya doa, coba saya tuliskan juga. Allahumma, doanya beliau, Allahumma kama sunta wajhi anis sujudi li ghairika fasunhu
anil mas'alati li ghairika. Ya. Ada yang sudah berhasil menulis, ibu-ibu? Nah, coba Bapak. Allahumma kama kunta wajhi ya. Anis sujudi li ghairika fasunhu anil mas'alati li ghairika. Baik, ini artinya apa nih? Ini salah satu keinginan Imam Ahmad atau doanya Imam Ahmad. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau jaga wajahku dari sujud pada selainmu, maka jaga juga wajahku dari meminta pada selainmu. Baik, itu artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau jaga wajahku dari sujud pada selainmu, maka juga jaga wajahku dari meminta pada selainmu. Sudah berhasil ditulis juga, ibu-ibu? Mana yang menulis? Coba artinya, Bu. Ya Allah, bagaimana Engkau jaga wajahmu dari sujud pada selainmu, maka jaga juga wajahmu dari meminta pada selainmu. Ya, betul. Itu artinya salah satu doa Imam Ahmad. Jadi salah satu keinginan Imam Ahmad itu adalah, aku nggak ingin minta-minta pada manusia. Aku nggak ingin minta-minta yang gratisan pada manusia. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi ibaratnya kalau Imam Ahmad hidup pada zaman kita ini, beliau nggak akan pernah mengatakan gini, wah, kamu habis dapat bonus kan dari kantor, traktir kita lah, gitu. Itu nggak pernah akan diucapkan oleh beliau kalimat traktir kita dulu lah, nggak pernah. Kemudian meminta sesuatu tanpa membayar misalkan juga enggak. Artinya beliau kalau butuh sesuatu, beliau akan bayar, jual beli aja, bukan minta meminta. Ini salah satu harapan Imam Ahmad. Ya Allah, sebagaimana Engkau jaga wajahku dari sujud kepada selainmu, tolong jaga wajahku dari meminta pada selainmu. Minta-minta, beliau berusaha untuk menjauhinya. Bahkan Bapak Ibu, dulu Nabi SAW pernah membaiat sebagian sahabat untuk tidak pernah minta tolong yang gratisan kepada manusia. Pernah membaiat sebagian sahabat untuk tidak minta pada manusia. Jadi ibaratnya mereka mengatakan, wahai Rasulullah, saya baiat Anda untuk saya tidak pernah meminta kepada manusia. Sehingga kata para sahabat tersebut, ketika ada yang sudah naik kuda, kemudian cambuknya jatuh misalkan, maka mereka tidak akan mengatakan, Mas, minta tolong ambilkan cambukku dong. Nggak akan mengatakan itu. Beliau turun sendiri untuk ambil sendiri. Gitu. Ini pada orang lain, ibu-ibu. Ya, mungkin kalau sama anak kita mungkin ya itu beda lagi lah. Tapi kalau sama orang lain, mereka nggak melakukan itu, nggak minta tolong.
turun sendiri, ambil sendiri. Ini pernah dibaiat kepada sebagian sahabat, tidak pernah minta pada manusia. Nah, terus mintanya kepada siapa? Mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama itu mengatakan gini, Ibu-ibu. La tas'al amman yafirru minka. Kita terjemahkan dan kita tulis. Jangan minta pada orang yang lari darimu. Was'al man ya'muruka an tas'alahu, dan mintalah pada zat yang memerintahkanmu untuk minta padanya. Ini kalimat sebagian para ulama. Jangan minta pada orang yang lari darimu, dan mintalah pada zat yang memerintahkanmu untuk minta padanya. Nah, kalau kita minta sama manusia, Bapak Ibu, biasanya orang lari dari kita. Kalau kita minta kepada Allah, maka Allah yang memerintahkan kita untuk minta kepadanya. Makanya ada sebuah istilah di para ulama syair di Arab itu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Allah itu marahnya kalau tidak diminta, sedangkan manusia marahnya saat diminta. Itu kalimat penyair Arab. Allah itu marahnya kalau tidak diminta, sedangkan manusia marahnya saat diminta. Ini namanya antitesis, Bapak Ibu ya. Jadi kalau manusia nggak diminta, cinta, Pak. Manusia kita memberi terus, nggak pernah minta, akhirnya cinta. Manusia nggak pernah kita beri, kita minta terus, minta. Apa yang terjadi, Pak? Marahi kita, dibenci kita, Pak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala beda kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala kita minta terus, semakin cinta. Semakin kita tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah murka, semakin Allah marah. Jadi jangan pernah ada kalimat aku pengen mandiri dari Allah. Tidak bisa, Bu. Ya, tidak bisa itu. Aku pengen mandiri dari Allah itu jangan pernah ada dalam kehidupan kita. Kalau aku pengen mandiri dari manusia boleh, itu bagus. Ya. Tapi kalau aku ingin mandiri dari Allah jangan. Ya. Punya masalah apapun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu sebagian sahabat mintanya bukan hanya sekedar hal-hal besar, sekedar tali sendalnya putus atau sendalnya ibu putus, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah, Bu, sendalnya putus, patah, robek, ya. Kemudian, aduh, aku harus minta kepada Allah. Pernah, Bu? Atau yang dipikirkan toko sepatu, toko sendal. Aduh, sendalku putus, nanti ya tokonya ya. Langsung golek warung, Bu. Itu dirubah dulu. Para sahabat dulu diajarkan meskipun sendalnya putus, dia minta dulu pada Allah. Sebagian perawi yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan, in lam yuyassirhullah lam yatayassar. Kenapa kok harus minta kepada Allah? Karena kalau kita nggak dimudahkan oleh Allah, nggak akan mudah. Jadi ibu-ibu sudah ingin beli baju yang cocok untuk ibu-ibu, yang didatengin
Sudah 3 toko, nggak ada semua. Padahal cuman mau cari baju. Udah mall didatengin, nggak ada juga. Kalau nggak dimudahkan oleh Allah, nggak bakal ketemu. Tapi kalau sudah dimudahkan kepada Allah, neng toko samping rumah, neng pasar, cepet ketemu nih. Mungkin itu sudah menjadi pengalaman Bapak Ibu, bukti kehidupan Bapak Ibu, bukan teori lagi. Jadi kalau sudah dimudahkan Allah akan mudah, kalau nggak dimudahkan Allah ya akan susah. Itu konsep yang diajarkan oleh para sahabat. Bahkan mereka dulu kadang ada yang minta sekedar garam di rumah habis. Garam di rumah habis. Ibu-ibu ingat apa? Warung, ya. Warung tempat beli garam tuh di mana ya? Mau di pasar ning Rejodani, mau ning warung kelontong. Wah, langsung ingatnya itu, Bu. Dulu sebagian sahabat itu diajarkan kalau lagi butuh garam aja minta dulu kepada Allah. Ya Allah, garam di tempatku udah habis, anugerahkan kepada kami garam. Sekali lagi, kenapa kok perlu seperti itu? Karena ini adalah bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua ya ibu-ibu, tentang kenapa tadi kita meminta kepada Allah. Yang pertama tadi kan meminta kepada manusia itu membuat kita rendah. Nah, yang kedua meminta kepada Allah itu membuat kita beribadah. Meminta pada Allah membuat kita beribadah. Jadi dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan ana fi su'alillahi ubudiyatun azimah. Jadi ketika seorang minta kepada Allah, maka ada peribadahan yang besar. Bahkan ada sebagian hadis yang menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi ibu-ibu berdoa kepada Allah itu sudah beribadah. Entah nanti terwujud apa enggak terwujud, sudah tercatat ibadahnya. Jadi ibu-ibu itu jadi, atau bapak-bapak juga, ibu-ibu dan bapak-bapak, setiap punya keinginan dia bisa beribadah. Jadi kita beribadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, bukan sekadar itu, tapi setiap aku punya keinginan, aku bisa beribadah kepada Allah. Gimana caranya? Setiap kali aku punya keinginan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Baik. Sebagian ulama juga mengatakan seperti ini. Kita tulis juga kalimatnya. Ini Imam Taus kepada Imam Atha. Iyyaka an tatluba hawaijaka ila man aghlaqa dunaka babahu. Jangan pernah kamu minta pada orang yang menutup pintunya darimu. Jangan pernah kamu minta pada orang yang menutup pintunya darimu. Wa yaj'al dunaha hijabahu. Dan sebelum pintu itu masih membuat pagar darimu. Wa 'alaika biman babuhu maftuhun ila yaumil qiyamah. Hendaknya kamu minta dari zat yang pintunya terbuka sampai hari kiamat. Amaraka antas alahu, bahkan dia memerintahkanmu untuk minta padanya.
Bahkan dia memerintahkanmu untuk minta kepadanya, wa wa'adaka an yujibaka, dan menjanjikanmu untuk mengabulkannya. Baik, ini kalimat yang sangat bagus sekali dari Imam Taus kepada Imam Atha, muridnya. Jangan pernah kamu minta pada orang yang menutup pintunya darimu dan sebelum pintu itu dia masih membuat pagar darimu. Hendaknya kamu minta dari zat yang pintunya selalu terbuka sampai hari kiamat. Dia memerintahkanmu untuk minta padanya dan menjanjikanmu untuk mengabulkannya. Jadi ini kalimat yang sangat bagus sekali. Kita banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keinginan yang ada pada diri kita. Baik, saya punya cerita ibu-ibu di sini. Ceritanya adalah Syaqiq Al-Balkhi. Nama ulamanya namanya Syaqiq Al-Balkhi. Ya. Apa problem yang sedang beliau hadapi? Problemnya adalah anak istrinya kelaparan. Istrinya kelaparan. Ini seorang ulama juga. Jadi terkadang ada para ulama zaman dulu itu juga susah. Anak istrinya sampai kelaparan. Istrinya bilang sama suaminya, "Mas, kalau bahasa kita, Mas, kalau kamu kuat nahan lapar, itu kamu sudah besar. Tapi jangan paksa kekuatanmu ini kepada anak-anakmu ini. Anak-anakmu masih kecil-kecil, nggak kuat gitu." Jadi ada saran seperti itu dari istrinya. Apa yang terpikirkan oleh Syaqiq Al-Balkhi ini? Ya, beliau terpikirkan dengan seorang teman. Beliau kepikiran dengan temannya. Temannya ini punya karakter. Kalau Syaqiq jujur kondisi hidupnya, dalam kurung susah atau butuh sesuatu, dalam kurung tutup, maka pasti temannya ini memberi karena Allah. Kalau Syaqiq jujur, saya ulangi lagi. Kalau Syaqiq jujur kondisi hidupnya yang susah atau sedang butuh sesuatu, maka pasti temannya ini memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas dapat perintah kayak gitu dari istrinya, apa yang dilakukan, Bu? Apa yang dilakukan, Bu? Sepertinya udah ada yang tahu ceritanya ini. Belum, Bu, ya? Yang dilakukan adalah ingat temannya. Ingat temannya. Akhirnya beliau keluar rumah. Ada gambar rumah, ya. Beliau keluar dari rumah, mau menuju ke rumah temannya. Ternyata sampai di tengah jalan beliau melihat ada masjid. Ya, ada masjid. Pas melihat masjid, beliau ingat dengan nasihatnya Abu Ja'far. Apa nasihatnya Abu Ja'far ini? Abu Ja'far memberikan nasihat, "Man arada lahu hajatun ila makhlukin falyabda fiha billahi azza wajal." Artinya, barang siapa yang kebutuhan hidupnya membuat dia ingat dengan makhluk. Apa maksudnya kebutuhan hidup membuat ingat dengan makhluk, Bu? Maksudnya, oh si A itu bisa bantu aku.
Oh, kalau masalah ini si B yang ahli nih. Oh, kalau pompa airku mati, nah ini Pak A ya. Kalau lampuku mati, ini Pak B nih. Kalau gentengku trocok, ada yang bocor, nah ini Pak X ini. Kalau motorku rusak, nah ini Pak E ini. Gitu. Setiap kali kebutuhan hidup kita membuat kita teringat dengan makhluk, kata Abu Ja'far. Ini yang diingat sama Syakik Al-Balkhi tadi, yang sedang berjalan mau ke tempat temannya, siap membantu beliau karena Allah. Barang siapa yang kebutuhan hidupnya membuat dia ingat dengan makhluk, falyabda fiha billahi, hendaknya dia mulai dulu dari Allah. Hendaknya dia mulai dulu dari Allah. Itu kalimatnya Abu Ja'far yang diingat oleh Syakik Al-Balkhi. Barang siapa yang kebutuhan hidupnya membuat dia teringat dengan makhluk, hendaknya dia mulai dulu dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Syakik Al-Balkhi? Akhirnya beliau masuk masjid dulu. Fadakhaltul masjidah wa shallaitu rak'ataini. Aku masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian minta kepada Allah kebutuhannya tadi. Ibaratnya kalau berdoa, ya Allah, ini anak istriku sedang kelaparan, anugerahkan kepada mereka makanan yang membuat mereka kenyang misalkan. Itu doa yang paling mudah gitu. Ya Allah, anak istriku sedang kelaparan, ya, anugerahkan kepada mereka makanan yang bisa membuat mereka kenyang. Engkau zat yang maha kaya dan bisa mampu mendatangkan dari manapun jalannya, misalkan gitu. Baik. Nah, kata beliau, falamma kuntu fi tasyahudi, ketika aku sedang tasyahud, kata beliau, atahiyatulillah, sebelum salam, afragha alayya naumu, saya ketiduran sebentar. Ada yang pernah ketiduran saat tasyahud, Bu? Saat sujud? Ya. Nah, saya juga pernah, Bu, ya. Jadi sudah sujud gini, kok lama banget ini imamnya sudah bangkit atau belum? Saya angkat, oh masih sujud. Ternyata rasa lama tidur itu baru sebentar di sujud. Ya. Baik, beliau sampai ketiduran kayak gitu. Apa yang terjadi dalam tidurnya? Fara'aitu fi manami, aku lihat dalam tidurku itu dikatakan, ya Syakik, atadullul ibada 'ala Allahi tsumma tansahu. Wahai Syakik, apa kamu itu mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kemudian pas kamu butuh kebutuhanmu, kamu lupa Allah. Gitu. Itu teguran dalam mimpinya. Syakik, kamu sering ngingetin manusia. Ibaratnya, misalkan saya kayak gini, ibu sedang sering ngajarin kayak gini. Kemudian pas saya butuh, saya lupa. Gitu. Oh, saya sakit kayak gini, butuhnya ya dokter nih. Wah, sakit ini, butuhnya ya obat ini nih, gitu. Syakik, kamu ngajarin manusia apa-apa itu butuh atau kembali ke Allah dulu, baru kayak yang kamu butuhkan. Sekarang kamu lupa konsep itu tegurannya. Fastaiqatu, maka aku pun terbangun gara-gara teguran itu. Wa alimtu anna dzalika tanbihun nabbahani bihi rabbi, dan aku tahu itu adalah pengingat yang diberikan oleh Allah kepadaku. Aku sedang diingatkan konsep diriku dari Allah Subhanahu wa taala. Biar Syakik jangan gitu. Kalau kamu butuh sesuatu, mulai dulu kepada Allah sebagaimana kamu ajarkan itu kepada orang-orang, gitu. Baik, falam akhruj minal masjid hatta shallaitu isya al-akhirah. Akhirnya saya tetap di masjid, enggak keluar-keluar sampai selesai sholat isya yang terakhir. Setelah selesai sholat isya, kemudian aku berangkat. Summan soroftu. Menurut Bapak Ibu berangkatnya kemana? Ke rumah temannya. Ya. Ada pilihan ke rumah temannya atau ke tempat yang lainnya. Kita lihat kalimat lanjutannya. Summan soroftu ilal manzil. Akhirnya aku pun pulang ke rumah. Nggak jadi ke rumah temannya, Bu.
Wallahu a'lam, mungkin beliau malu atau seperti apa, atau sudah dibuat tenang, ada solusi misalkan. Dia malah pulang. Fawajatul ladzi aratu an aqsidahu qad harrakahu Allah wa ajra li ahli. Dan di tengah perjalanan saya dapati si orang yang aku mau tuju tadi juga berjalan ke arah yang sama denganku. Jadi temannya tadi juga berjalan menuju ke arah yang sama. Jadi ke rumah gitu. Qad harrakahullah, Allah menggerakkan dia, wa ajra li ahli, dan jadi Allah menggerakkan hatinya plus menjalankan kakinya untuk menuju keluargaku. Terus ngapain? Ala yadaihi ma agnahum, di dua tangannya itu ada sesuatu yang membuat anak istriku tercukupi. Artinya bawa makanan tuh. Jadi temennya ditemui di jalan berpapasan plus bawa sesuatu yang diinginkan. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kakinya. Jadi ini sesuatu yang ajaib dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan kondisi-kondisi seperti ini, sedang butuh sesuatu, ternyata ada yang nganterin. Ya Allah, ini enak ya kalau saat-saat ini tuh makan kayak gini gitu. Ada yang nganterin kayak gitu, Bu. Ya. Ada yang nganterin sesuatu sesuai dengan keinginannya. Padahal kita nggak tahu solusinya apa. Misalkan saya berikan contoh, saya pernah berdoa gini. Saya itu suka beli kacang di warung. Kacang itu saya beli mulai dari 14.000, 180 gram itu 14.000. Kalau saya berangkat jauh, pergi ngajar di misalkan Purworejo, ataupun mau pergi ke daerah sana Kendal ke barat lagi gitu, itu kan kalau di tol bisa 2 jam tuh. Itu kalau nggak disambi ngemil sesuatu bisa tidur. Saya beli kacang mulai dari harga 14.000. Setelah beberapa bulan dinaikkan lagi jadi 17.000. Setelah beberapa bulan dinaikkan lagi sampai sekarang tuh harganya 20.500. Sejak saya beli 20.500 itu saya berdoa, ya Allah, apa nggak ada solusi ini biar saya tetap bisa makan kacang, saya suka, tapi jangan mahal-mahal kayak gini gitu. Ya. Itu doa saya, Pak. Apa yang terjadi ketika saya ngisi di Purworejo sana, Bapak Ibu? Saya nggak pernah kepikiran solusi ini. Ngisi di Purworejo sana, pas pulang itu dibawahi hasil panen. Mau lombok itu hampir setengah kardus. Kemudian jambu kristal itu juga banyak. Kemudian makanan dari khasana juga banyak. Salah satunya dibawain kacang sekresek, Bu. Tapi masih mentah. Nah, masih mentah. Saya belum punya ilmu bagaimana memanggang kacang ini. Di rumah saya ada microwave, ya, microwave kecil. Terus saya berpikir, coba-cobalah ini satu carukan dulu, tak kasih microwave, berapa menit ini bakalan gosong gitu. Tak hitungin, Bu. Ya. Tak hitungin. Oh, percobaan pertama. Tak rasakan masih ada rasa tanah-tanahnya. Saya lanjutkan lagi, ada yang gosong sampai pahit. Nah, berarti ini di daerah sini nih menitannya gitu. Tak coba lagi sampai akhirnya berhasil. Sampai akhirnya, Bu, sekarang saya punya botol sendiri segini di mobil. Isinya kacang hasil openan saya sendiri. Dari yang tadinya beli per 180 gramnya 20.000, sekarang bisa ngesangre sendiri. Pikiran saya besok kalau habis ke pasar saja beli yang mentah, kemudian tak bikin sendiri, akhirnya saya dapat yang lebih murah. Sebuah solusi yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Nah, kayak gitu, Ibu. Kita banyak-banyak berdoa, kemudian kita berusaha. Jangan terus nunggu keajaiban gitu. Kita harus berusaha, mengusahakan yang terbaik. Tapi sebelum itu kita ke Allah Subhanahu wa taala dulu. Sebagaimana Syakik Al-Balkhi tadi, yang mau atau sedang butuh sesuatu, ingatnya temannya, di jalan ingat Allah Subhanahu wa taala.
Pas pulang ternyata temennya bawa sesuatu yang dibutuhkan. Alangkah banyaknya kejadian-kejadian yang bentuknya seperti ini. Nah, ini konsep penting yang harus kita tanamkan pada diri kita. Apa-apa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Barang siapa yang sandarannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan kuat. Barang siapa yang sandarannya manusia, maka dia akan rapuh dan seringkali kecewa. Barang siapa yang sandarannya dalam kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pas berhasil dia tetap rendah hati, tapi kalau pas gagal dia tetap kuat. Tapi barang siapa sandarannya itu adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pas berhasil dia akan sombong, pas gagal dia akan frustasi. Ini adalah konsep penting dalam kehidupan kita untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu, apa-apa minta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita nggak kecewa ya. Biar kita terus kuat, biar kita kalau gagal itu nggak putus asa dan frustasi. Dan kalau kita pas berhasil, kita nggak sombong, karena kita tahu itu semua karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini konsep penting dalam hidup kita Bapak Ibu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih 5 menit. Kalau ada tanya jawab maka dipersilahkan. Silakan Pak. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada pertanyaan monggo silakan diajukan kepada kita. Kalau pertanyaan yang berhubungan atau mungkin yang tidak berhubungan. Ya, silakan Pak. Monggo silakan. Nah, mungkin kadang problemnya gini Pak, sambil nunggu pertanyaan. Ustadz, kalau saya minta sama manusia itu cepat, kalau minta sama Allah lama Ustadz. Gimana itu Ustadz? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya minta sama manusia belum tentu cepat juga, belum tentu berhasil juga ya. Karena tadi bisa jadi ada kecewanya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala belum tentu lama juga. Apakah pernah ada Ustadz doa yang langsung dikabulkan cepat? Ya, banyak Bapak Ibu. Nabi Ayub sakit 16 tahun. Pernah nggak berdoa, ya Allah sembuhkan saya? Nggak pernah Pak, 16 tahun itu. Karena mindsetnya Nabi Ayub adalah saya pengen sakit selama saya diberikan nikmat. Jadi saya sudah punya nikmat yang sangat banyak sekali, 60 tahun, saya pengen sakitin tidak minta sembuh itu sampai 60 tahun, itu pengennya. Namun setelah 16 tahun itu ada seseorang yang mengucapkan sebuah kalimat. Jadi kalimat itu kadang membuat motivasi. Kalimatnya gini, tulisannya, dulu dia dimuliakan oleh Tuhannya, sekarang dia direndahkan oleh Tuhannya, disambakkan sama Tuhannya. Tersinggung Bu. Wah, aku dibilang kayak gitu nih. Akhirnya berdoa, ya Allah, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tersentuh dengan kemudaratan dan Kau adalah zat yang paling pengasih, paling penyayang. Langsung diijabah sama Allah. Apa kata Allah? Urkud birijlik, ya, hentakkan kakimu. Habis dihentakkan kakinya muncul air, ibu-ibu. Muncul air. Ya. Airnya digunakan untuk mandi. Pas mandi langsung sembuh. Berangkat sedang sakit, pulang sudah sembuh. Istrinya pangling, kamu siapa? Ya. Karena pas berangkat itu, jadi semua tubuhnya itu sakit Bu, membuat jelek gitu dan nggak wujud gitu. Sebagian ulama mengatakan yang selamat dari sakitnya Ayub itu cuma hatinya sama lisannya aja, lainnya sakit. Ya. Pulang sembuh langsung cepat. Enggak butuh waktu lama. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sedang mau menyembuhkan ya cepat. Ngasih solusi bisa cepat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di dalam api ditanya sama malaikat, Ibrahim kamu butuh aku? Ya kalau kamu aku nggak butuh, kata Ibrahim. Kalau Allah aku sangat butuh sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolongku. Apa yang terjadi Bu? Hukum api dirubah sama Allah. Ya, kuni bardan wasalaman, jadilah api yang dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Jadi jangan dingin yang membuat Ibrahim butuh jaket,
Jangan sampai dingin yang membuat Ibrahim itu jadi flu, batuk, jangan. Kamu jadi dingin tapi yang memberikan keselamatan, artinya sejuk gitu lah, Bu. Ya. Allah langsung merubah hukumnya itu. Jadi kalau seseorang sudah punya konsep penjagaan kepada Allah, jadi dia sudah berusaha menjalani apa yang diperintahkan Allah, sudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah merasa selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pas ada kondisi-kondisi yang terhimpit, maka Allah akan cepat menolongnya. Nah, itu tergantung konsep diri kita. Ya, silakan Bu, ada pertanyaan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, doa yang tidak dikabulkan, sudah berdoa lama tapi tidak dikabulkan dulu. Ya, oke, nggak apa-apa. Apakah memang tidak dikabulkan atau bisa juga dikabulkan di akhirat? Terus kalau mendoakan anak sudah berdosa dengan cara apapun tapi belum terkabul, belum dijabah, itu apa yang harus dikerjakan? Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdoa kok belum terkabul juga, maka apa yang harus kita rasakan secara psikologis? Nah, secara psikologis apa yang harus kita hadirkan? Yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita hadirkan adalah perasaan ini. Kalau Allah mengabulkan doaku, aku senang. Kalau Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih senang. Masuk Bu logikanya? Belum Ustaz, belum masuk ini. Harusnya kalau doaku terkabulkan aku senang, kalau doaku nggak terkabulkan aku sedih. Nah, itu aku masuk logika Ustaz. Tapi di sini kok berbeda Ustaz. Dikabulkan senang, nggak dikabulkan kok lebih senang. Itu logikanya gimana Ustaz? Nah, kata para ulama, karena pas doaku dikabulkan, ini kalimat sebagian ulama, karena pas doaku dikabulkan, Allah menjadikan jalan kehidupanku sesuai yang aku inginkan. Tapi pas doaku tidak dikabulkan, Allah menjalankan kehidupanku sesuai yang Dia inginkan. Masuk nggak Bu? Jadi kita sudah berdoa kok belum dikabulkan oleh Allah, berarti Allah ingin ini tetap terjadi dulu. Berarti ini keinginan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pas dikabulkan aku senang, pas nggak dikabulkan aku lebih senang. Yang penting aku sudah berdoa, mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sama seperti makan Ibu. Biasanya kalau ibu-ibu umroh, itu sebagian mutawifnya bilang, sebagian ustaznya bilang, ibu-ibu makanan di Mekah dan Madinah rasanya cuma enak dan enak banget ya, gitu. Ya, gitu. Jangan bilang nggak enak makanannya, enak dan enak banget, pokoknya gitu. Biar kita tergerak untuk makan. Sama seperti tadi. Kalau aku berdoa, kalau dikabulkan Allah, aku senang karena jalan hidupku sesuai yang aku inginkan. Tapi kalau nggak dikabulkan oleh Allah, karena jalan hidupku sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menunjukkan dalam kehidupan kita bahwasanya yang memiliki hak prerogatif pengaturan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita di dalam zikir pagi petang kita mengatakan wa ana abduka, aku hanyalah seorang hamba. Kalau dalam buku zikir pagi petang saya, ya, saya menerjemahkannya adalah ya Allah, aku hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki nilai tawar apapun di sisimu, apalagi untuk memaksamu. Itu saya terjemahkan dari kalimat hamba. Ya Allah, aku hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki nilai tawar apapun di sisimu, apalagi untuk mengaturmu. Nah, itu harus kita tanamkan pada diri kita. Yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kita juga mengatakan raditu billahi robba.
Aku rela Allah sebagai pengatur hidupku. Itu terjemahannya ibu-ibu. Raditu billahi robba, artinya aku rela Allah sebagai pengatur hidupku. Pas aku berdoa dikabulkan, aku rela Allah sebagai pengatur hidupku. Pas berdoa belum dikabulkan, aku rela Allah juga sebagai pengatur hidupku. Nah, jadi kita rela dengan Allah sebagai pengatur hidup. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua, kalau anaknya minta sesuatu, apakah semuanya dikabulkan? Dikabulkan nggak, Bu? Anaknya pengen mainan pisau, ibu kasih? Ya, nggak dikasih. Anaknya pengen megang-megang yang masih panas, api misalkan, ya kita kasih. Kenapa kok nggak kita kasih? Karena kita menjaga. Salah satu sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hafidz, yang menjaga. Jadi Allah Subhanahu wa taala pengen ibu-ibu itu terjaga dari sisi apa? Keimanan, ketakwaannya. Bahkan sebagian bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah hambaku, di sebagian riwayat, hambaku itu ingin jual beli ataupun penjualan yang berhasil, perdagangan yang berhasil, plus ingin pangkat yang tinggi. Ya. Ketika dimudahkan, Allah berpikiran, ini kalau tak mudahkan terus, aku akan memasukkan dia ke neraka malahan. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, tolong palingkan ini darinya. Ya. Karena kalau nggak tak palingkan, dia akan masuk ke dalam neraka. Akhirnya dipalingkan, dan itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsep yang harus kita ketahui. Kemudian konsep berikutnya, Bapak Ibu, setiap doa kita itu diijabah. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yada'ullah bida'watin laysa fihi ithmun wala qati'atu rahimin illa stajaballah atau illa a'tahullah ihda thalath. Tidaklah seorang muslim beragama Islam berdoa kepada Allah yang tidak ada pemutusan silaturahmi, tidak ada dosa padanya, kecuali pasti Allah akan memberikan satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, Allah akan berikan sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, Allah akan gantikan yang sesuai dengan nilainya. Yang keempat, yang ketiga, Allah akan berikan dia pahala di akhirat nanti atas doanya tersebut. Baik, itu konsep yang diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, Nabi SAW ketika ada orang yang merasa kok aku berdoa nggak terkabul, maka beliau memberikan sabdanya, yustajabu li ahadikum man lam yastajil. Doa-doa kalian akan terus diijabah selama kalian tidak tergesa-gesa. Apa maksud dari tergesa-gesa ini? Kata para sahabat. Maka Nabi menjawab, dia mengatakan qad da'autu falam yustajab li. Dia mengatakan aku sudah berdoa, namun sampai saat ini belum terkabul-kabul. Itu namanya orang yang tergesa-gesa. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang tergesa-gesa seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, Nabi SAW sebagai Nabi pun berdoa ada yang nggak dikabulkan. Ya. Nabi SAW pengen pamannya itu masuk Islam, namun sampai pamannya meninggal dunia juga nggak masuk Islam, ya, yaitu Abu Thalib. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan sebuah konsep bahwasanya yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia tinggal memberikan usaha yang teroptimal. Nabi sudah memberikan usaha sampai detik-detik terakhir. Pamanku, tolong katakan la ilaha illallah. Kok sampai titik terakhir tidak mengucapkan syahadat, maka Allah menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu beberapa konsep tentang kenapa doaku belum terijabah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendekat ke surga dan menjauh dari neraka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan segala hal yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan, dan kami berlindung kepadamu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena agama adalah benteng semua urusan kami dari yang haram. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena disinilah saat ini kami hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena kesanalah kami pasti akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami menjadi kesempatan untuk terus menambah amal kebaikan dan jadikan kematian kami menjadi peristirahatan dari seluruh keburukan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala bentuk kebaikan, baik yang kecil maupun yang besar, yang sekarang maupun yang nanti, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dan kami berlindung kepadamu dari segala bentuk keburukan, baik yang kecil maupun yang besar, yang sekarang maupun yang nanti, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi, cintai dan rahmati mereka sebagai balasan atas pendidikan baik mereka saat kami masih kecil dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, buat kami bahagia dalam kehidupan dunia, buat kami bahagia dalam kehidupan akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.